diwakili oleh sekretaris, maupun di tengah diwakili oleh wakil ketua. Satu-satunya yang hadir ketuanya pada malam ini adalah Ketua PGRI Kabupaten Kediri, Pak Bima. Dan saya yakin malam ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan ikut hadir untuk memberi sambutan. Namun karena beliau sedang berada di Jakarta dan koordinasinya malam ini menuju, tidak mungkinlah kiranya dia bisa mengutus perwakilan malam ini ke sini karena jaraknya sangat cukup jauh. Ya, saya hormati dan saya muliakan, saya sangat cintai dan saya sangat sayangi pengurus cabang PGRI se-Provinsi Sulawesi Barat. Kalau dulu kegiatan ini adalah konferensi PGRI Provinsi Sulawesi Barat yang kedua, maka saya seharusnya mengatakan bahwa ini adalah konferensi PGRI Provinsi Sulawesi Barat yang pertama yang lengkap, di mana dihadiri oleh seluruh cabang, walaupun ada 2 kabupaten yang cabangnya hanya 2 atau 1 yang hadir. Saya berani mengatakan ini bahwa konferensi kerja PGRI yang pertama itu hanya dihadiri oleh ketua PGRI Kabupaten, karena memang hanya tidak diundang pada waktu itu mengingat kondisi. Terus kemudian seharusnya ini adalah konferensi PGRI yang ketiga, tetapi konferensi PGRI yang kedua tidak bisa terselenggara akibat COVID-19. Di samping itu ada sedikit gejolak politik di provinsi ketika kita melakukan, sehingga baru kali ini kita melaksanakan konferensi PGRI kedua Provinsi Sulawesi Barat. Kalau tadi saya berani mengatakan yang pertama karena saya hampir 10 tahun menjadi sekretaris PGRI Kabupaten Palembang, tidak pernah hadir konferensi PGRI sejak 10 tahun itu, dan baru kali ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan semua teman-teman pengurus PGRI cabang yang memang forum konferensi kerja ini adalah forumnya cabang kabupaten dan provinsi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sebentar program-program kerja yang akan kita lahirkan, tentunya ada yang akan kita titipkan di cabang, ada yang akan kita titipkan di provinsi, di kabupaten, dan ada yang kita selenggarakan di provinsi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa provinsi itu hanya memiliki kepengurusan 20 orang, sangat terbatas. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau dengan keterbatasan itu kami hanya bisa yang melakukan yang seperti ini, yang mungkin kita saksikan ada beberapa kepanjangan, ya itulah. Oleh karena itu saya berharap kepada kita, mari kita memulai PGRI lebih baik lagi di tangan kita sebagai pengurus cabang, pengurus kabupaten dan pengurus provinsi. Saya tantang kita semua, karena saya berpikir bahwa organisasi PGRI ini adalah organisasi yang semestinya memberikan contoh kepada organisasi-organisasi yang lain. Bukankah kita dari PGRI yang melahirkan pengurus-pengurus posisi yang hebat, berasal dari PGRI gurunya yang mengajarkan anak-anak kita bagaimana berorganisasi bisnis? Bukankah hasil didikan kita yang kemudian membentuk ormas, membentuk organisasi keagamaan, organisasi pemuda? Oleh karena itu semestinya tata kelola organisasi PGRI ini di Sulawesi Barat ini harus kita manfaatkan. Apalagi saya tahu persis bahwa PGRI Provinsi Sulawesi Barat ini secara sektor di kabupaten itu sangat kuat. Kenapa saya katakan sangat kuat? Semua ketua-ketua PGRI kabupaten itu adalah, kalau boleh saya katakan, rata-rata kepala dinas. Yang belum kepala dinas
mungkin sebentar lagi akan jadi kepala dinas. Baik dari Pasangkayu maupun dari Majene. Karena kan kalau di Mandar ya sudah kepala dinas ketuanya, Mamuju kepala dinas juga ketuanya, Mamasa Sekda ketuanya, ya. Kemudian Mate juga kepala dinas pendidikan ketuanya. Dan insya Allah Majene dan Pasangkayu akan lulus. Kalau saya melihat perkembangan politik kepada daerah tersebut, sepertinya akan begitu arahnya. Teman-teman semua, saya perlu sampaikan bahwa PGRI ini kadang-kadang diartikan orang-orang itu bukan persatuan, tapi dianggap partai Guru Republik Indonesia. Ini sebagai laporan kepada PGRI ini. Di daerah itu PGRI sangat ditakuti, dianggap sebuah organisasi yang senantiasa membangun soliditas dan solidaritas, sehingga tak henti-hentinya Sekretaris PGRI Kabupaten Mamuju Tengah menelpon saya, ini kok saya dikejar-kejar wartawan, dikejar-kejar LSM, kita melakukan gerakan PGRI secara serempak di Mamuju Tengah, kok dikira kita mau berpolitik? Saya bilang begitu memang PGRI, jadi memang harus pandai-pandai membawa ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua melalui konferensi kerja ini, kita bisa menaikkan program-program kerja yang membumi, tidak usah terlalu tinggi melangit, yang pada akhirnya tidak bisa kita laksanakan. Ada program kerja yang saya harapkan ini sangat bagus, kita adaptasi, utamanya di cabang. Ketika ada anggota kita meninggal dunia, tidak ada salahnya kalau kita membicarakan, kita mengambil inisiatif untuk membicarakan. Dan ini sudah ada cabang yang melaksanakan ini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga teman-teman anggota PGRI yang ada di cabang itu merasa merasa akan tersisi kalau kita itu ber-PGRI. Kenapa? Takut tidak dibicarakan kalau meninggal. Ya, mereka khawatir, jangan sampai kalau kita tidak ikut ber-PGRI, kita meninggal dunia tiba-tiba kita tidak dibicarakan. Ini adalah program yang sederhana tapi sangat penting. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi sebentar kita membuat program itu, dan itu pelaksanaannya di cabang. Kenapa saya katakan di cabang? Kasihan kalau di kabupaten, ini kalau provinsi. Kenapa saya katakan kasihan? Ya kalau ada yang meninggal di Mamuju Utara, di Pasangkayu, masa kasihan pengurus provinsi ke sana lagi bicara. Jadi itu cabang. Ya. Ini program yang melindungi sebenarnya, sehingga anggota kita ini tersentuh. Ada juga program yang sangat luar biasa ini yang patut kita adopsi juga, yaitu memberikan salam dan kado perpisahan dengan para pensiunan anggota PGRI. Ini kayaknya berjalan di PGRI Cabang Campalagian. Saya pernah hadir di PGRI Cabang Campalagian, pada waktu itu saya sekretaris PGRI Kabupaten Mandar. Saya hadir, sang guru yang pensiun itu tidak cukup kadonya kalau hanya bawa mobil saking banyaknya kado terkumpul. Nah kalau ini kita selenggarakan, ini akan membuat PGRI semakin memiliki daya tarik, karena teman-teman takut kalau pensiun tidak dapat kado. Ya, jadi ini sangat membutuhkan, sederhana, tapi kalau kita kembangkan ini sangat luar biasa. Agar apa? Agar supaya kita tidak hanya dikatakan PGRI nanti ada kegiatannya kalau berkonferensi, kalau bukan konferensi daerah, konferensi kerja, ya, mari kita melakukan hal yang seperti ini. Terkait juga dengan pengembangan guru, pengembangan profesi guru. Saat ini sementara digunakan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Ini adalah peluang buat kita sebagai PGRI, karena pemerintah tidak menganggarkan untuk melakukan pelatihan terhadap guru-guru terkait dengan IKN ini, yang ada hanya mengandalkan platform Merdeka Mengajar. Oleh karena ini adalah peluang buat kita PGRI untuk kemudian membuat sebuah program memperkenalkan IKN ini kepada teman-teman anggota PGRI yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi sesungguhnya kalau kita mau berbuat, bekerja
sedikit bekerja keras, saya kira ada banyak program yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagaimana bedanya jadi pengurus, karena saya hampir 10 tahun lebih jadi pengurus PGRI. Pedih memang. Kalau ada undangan ke Jakarta, utamanya provinsi, itu kita ke sana. Karena saya satu kamar dengan orang Papua. Saya malu, karena saya satu kamar dengan orang Papua. Uang jalannya 30 juta, Pak. Dibantu oleh daerahnya. Saya malu-malu bilang, ini malah kita nombor ini 2 bulan. Ya, oleh karena itu memang kepada seluruh pengurus PGRI ini, ya pintar-pintar kita mencari dana, kemudian setting agar senantiasa kegiatan seperti ini tidak ada lagi alasan kami tidak bisa hadir konferensi di provinsi karena tidak ada uang, tidak ada dana. Ya. Pintar-pintarlah kita inisiatif. Teman-teman semua, sebentar lagi kita akan konferensi kerja nasional. Insya Allah ada ini. Mungkin beliau akan menyampaikan juga sebentar. Ini diundang kepada seluruh pengurus kabupaten. Kalau ada yang cabang yang mau silakan. Kita akan melaksanakan konferensi kerja nasional di Samarinda di Kota Baru. Insya Allah tanggalnya adalah 24 Februari. Tentu dibutuhkan lagi dana. Oleh karena itu memang dibutuhkan setting dana buat kita untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan sampai kita tahu yang berdiskusi, buat tahu mau habis. Kita tahu capek, kita tahu yang tinggalkan anak istri di rumah. Kasihan pengurus PGRI. Kita tahu yang kita cemaki kadang-kadang oleh anggota. Ya, oleh karena itu memang dibutuhkan keresahan hati dan keikhlasan jiwa menjadi seorang pengurus PGRI. Bapak Ibu sekalian, saya ditelepon dari Mamasa. Bagaimana ini SMA SMK? Siapa sebenarnya punya wewenang? SMA SMK itu adalah wewenangnya cabang. Karena PGRI bukan instansi, ya bukan karena kita kerjanya sudah kalau SMA SMK sudah ke provinsi, maka secara otomatis mereka yang sudah seperti itu cara kerjanya organisasi kita ini. Jadi cabang-cabanglah yang yaitu SMA SMK untuk membuat ranking. Kecuali kalau ada kabupaten yang mendirikan cabang khusus untuk SMA. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja sambutan saya malam ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan ini merupakan kewajiban kita setiap tahun untuk melaksanakan konferensi kerja ini. Mudah-mudahan ke depan kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa bahagia dan kita bisa menciptakan konferensi kerja selanjutnya di 2024 nanti. Saya kira demikian penyampaian saya dan saya mohon kiranya Ibu Ketua Umum untuk memberi sambutan dan arahan sekaligus membuka acara konferensi kerja malam ini. Demikian dari saya. Allahumma hadina serta mustaqim. Allahumma fiqh ila qaumi karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.